Setelah melakukan ibadah itu apakah selesai? Tidak. Ini wilayah pembuktian. Pembuktian terhadap apa? Ibadah kita ini sudah diterima oleh Allah apa tidak? Ustadz, kula lak mboten semerapa. Salat saya, puasa saya diterima oleh Allah apa tidak? Memang kita tidak bisa melihat langsung catatan amal perbuatan kita di Lauh Mahfuz. Kita tidak punya akses untuk melihat mana yang centang, mana yang disilang, mana salat saya yang diterima, mana yang tidak diterima. Tapi kita semua bisa meniteni, menengeri, memperhatikan, menandai. Dari apa? Sikap perilaku kita setelah kita melakukan sholat. Tambah apik nopo mboten. Ulama mengatakan min alamati qabulit ta'ah fa innaha tajurru ila ta'atin ukhra. Di antara tanda ibadahmu sudah diterima oleh Allah atau tidak, lihat perilakumu, lihat sikapmu. Kalau kemudian ibadahmu mengajak kau untuk melakukan kebaikan yang lain, kebaikanmu tambah istiqomah, engkau dijauhkan dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Gusti Allah, itu tandanya ibadahmu sudah diperkenankan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok mboten enten sing amin? Amin. Ngantuk niru. Mengapa ulama memiliki kesimpulan seperti itu? Ya, karena setiap ibadah ketika Allah membicarakan kewajibannya, sekaligus Allah membicarakan tentang dampaknya. Kula ulangi sepindah malih. Setiap kali Allah membicarakan kewajiban suatu ibadah, pasti sekaligus Allah membicarakan dan menjelaskan tentang dampaknya. Contoh tentang kewajiban sholat. Nopo salah satu dalil kewajiban sholat? Halo, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu, niku qul huwaile. Apa dalil kewajiban sholat? Misalnya salah satunya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gusti Allah membicarakan kewajiban sholat sekaligus menjelaskan dampaknya. Dampak orang yang sholat apa? Tanda diterima sholatnya diterima kalau ternyata sholatnya makin menjauhkan dia dari perbuatan keji dan munkar. Tapi lek wonten tiyang ngayambes terus pancet ae. Lek terus tiyang sakniki STMJ, sholat terus maksiat, harus diintrospeksi. Ada apa dengan sholatnya? Jangan-jangan fikihnya kurang pas, ilmu zahirnya kurang pas, jangan-jangan motifnya tidak baik, jangan-jangan boten lillahi ta'ala, jangan-jangan tidak tazkiyah, jangan-jangan kemudian sholatnya hanya sebagai beban bukan sebagai kebutuhan. Ketika Gusti Allah membicarakan tentang zakat, tentang sedekah, napa dalile? Yang sampai pada kesimpulan sekaligus Gusti Allah membicarakan tentang dampaknya. Bahwa kewajiban zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah Muhammad dari harta benda mereka sedekah atau zakat yang bisa membersihkan jiwa mereka, membersihkan aktivitas bisnis mereka. Ada orang zakat sedekah kok omongannya tambah sae, kelakuannya tambah sae, bisnisnya tambah sae, mboten nate ngapusi. Itu tanda sedekahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wonten tiyang sedekah kok lafam bevene tasik mboten sae. Seneng ngelokaken tiyang. Lek kadung nyelatu tiyang, ngelokno tiyang ngecepret kaya lato-lato misalnya. Wah, ambek tek. Sedekahnya ada apa? Motif dibalik semua itu. Sudah sedekah, sudah zakat kok bisnisnya mboten beres. Tasik melakukan penipuan ke sana ke sini, maka ini juga menjadi bahan introspeksi. Ada apa dengan sedekah dan zakatnya? Dalil tentang orang yang puasa, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, dampaknya puasa la'allakum tattaqun, pasti ada dampaknya. Di antara ciri orang yang hajinya mabrur, mantun wangsul haji kelakuannya tambah sae, berarti hajinya mabrur. Tapi lek wangsul haji kok malah kelakuannya pancet, bahkan kemudian tambah parah, misalnya malah dadi bandar togel ya, berarti hajinya bukan haji mabrur tapi haji mabur. Naudzubillah min dzalik. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mugi-mugi dalam tiap tahapan atau dimensi waktu ibadah ini Allah mudahkan kita untuk bisa memenuhi syarat dan ketentuannya. Allah berikan kekuatan kita untuk terus thalabul ilmi, mencari ilmu, haus ilmu, ibadah kita berbasis ilmu berdasarkan keilmuan yang ada, dan Allah memberikan hidayah untuk hati kita, ketulusan, keikhlasan, sehingga ibadah apapun mahdoh ghairu mahdoh tetap hanya kita persembahkan kepada Gusti Allah. Mugi-mugi barokah manfaat. Allahumma amin. Ini pertanyaan